Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita untuk memuliakan Tuhan pada hari ini dari nomor 59, Ku Mau Cinta Yesus. 59. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sampaikan di dalam-Mu pada pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan. Pagi Tuhan kami akan di dalam-Mu di pagi pada saat ini. Sama-sama Tuhan memuliakan nama Tuhan. Saudara kami Tuhan berkati kami sehingga hidup kami pada saat ini Bapa, kami persembahkan hanya untuk dimuliakan bagi nama Tuhan. Dan kami belajar dari firman Tuhan biarlah kuasa Roh Tuhan yang bekerja dalam hati dan jiwa kami, sehingga firman Tuhan bisa kami pahami, bisa kami temukan dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dimuliakan Tuhan, dipujikan Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam bagi kita semua. Salam. Kita sudah 2 minggu tidak bertemu, tetapi mari kita berlangsung di sini dengan baik. Karena hamba Tuhan di sini yang bisa melayani kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita semua adalah hamba Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita, dan kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Berarti kalau saya berdiri di sini jadi daripada saudara-saudari bukan, tetapi kita harus satu sama lain sama-sama belajar di sini untuk bisa kita mempelajari firman Tuhan ini, karena kita tahu firman Tuhan adalah berita bagi yang tidak pernah berjalan. Selama 2 minggu saya tidak masuk karena saya operasi katarak, di mana dulu trauma yang dioperasi pada tanggal 4 Juli 2003 dan tanggal 1 Juli juga. Mengapa saya operasi katarak? Karena 3 bulan terakhir, meskipun saya berada di sini, seolah-olah mata saya sakit berfungsi. Dan kalau saya tutup gigi, ada bayangan aja yang nampak. Itu ada satu lagi sebelah kanan ini yang bisa dilihat dengan baik, sehingga
ketika dipergunakan dua-dua, maka mana satu berpusat. Dan kalau coba untuk sebelah kanan, yang baik ini, maka yang hiduplah nafas itu. Yang berjemput-jemput hitam. Apalagi yang hitam, makin hitam dekat. Makin sulit kita mengenal wajah orang. Selalu saya coba-coba, apapun di dalam raya pun, selalu mata saya mencoba melihat bagaimana bukan mata saya. Saya coba tuh mata sinar kanan, mikir ketika orang di depan saya, ini kan bisa saya baca. Tidak mikir baca berapa. Saya puji Tuhan pada hari ini, setelah saya operasi, mata saya sudah bisa melihat dengan jelas wajah. Kalau ini bernampak wajahnya, tapi 100% masih cukup dibagi antara kiri dan kanan. Dan saya juga percaya untuk berdua itu tidak saya bisa atas saya bisa semakin pun kembali sehingga kita tergabung mengenai. Amin. Oleh karena itu kita berada di Mondo pada saat ini dalam Mazmur 63 ayat yang kedua saya bacakan untuk kita. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berai. Perkataan ini yang dituliskan oleh Daud ini adalah ketika dia berada dalam pengungsian di gurun pasir, karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang mencoba untuk membunuh, membinasakan Daud ini. Karena Raja Saul menganggap bahwa Daud ini akan mengambil kekuasaan yang dia miliki menjadi raja, maka supaya jangan hal itu terjadi, maka rencana yang dibuat oleh Raja Saul tetap mengarahkan pasukan-pasukannya untuk mengejar kemana Daud ini berlari, bersembunyi, harus dibinasakan dan dibunuh. Maka Daud ini selalu pergi mengungsi kepada gunung, dari gunung pasir yang satu kepada gunung pasir yang lain, dari pegunungan yang satu kepada pegunungan yang lain, mengasingkan diri dari kejaran daripada Raja Saul ini yang selalu berusaha membunuh dia. Dan karena kehidupan daripada Raja Daud ini, kehidupan daripada Daud ini yang terbiasa hidupnya di gurun pasir, mulailah dia mengerti bahwa di gurun pasir itu rupanya sangat sakit sekali. Di sana tanah sangat kering, tidak ada air, tandus sekali. Kalau siang hari panasnya luar biasa, kalau malam sangat dingin sekali. Maka dari situlah timbullah ide yang baru bagi dia untuk menuliskan firman Tuhan ini, bahwa jiwaku haus sebagaimana dituliskan di sini, bahwa dia merasa kehausan seperti tanah kering dan tandus atas apa yang dialami di gurun pasir. Dan memang di gurun pasir itu nggak ada kehidupan di sana. Tapi Daud ini selalu berusaha untuk menghindar. Bukan tidak bisa sebetulnya Daud untuk membalaskan apa yang ada dalam hatinya untuk membunuh Raja Saul. Ada kesempatan yang sangat baik ketika di padang gurun pasir itu, ketika Daud bersembunyi dalam gua karena dikejar-kejar oleh Raja Saul beserta pasukannya itu, masuklah Raja Saul ke sana untuk membuang hajat. Di dalam gua ini, di dalam itu ada Daud bersembunyi. Dia tidak melihat ada Daud di situ. Maka dapatlah Daud secara diam-diam. Lalu yang dilakukan oleh Daud ini hanya memotong ujung daripada jubahnya itu. Dipotong. Dihidup dari ulu dia. Tidak dibiarkan dia keluar. Dia jalan terus keluar. Setelah turun dia dari situ, setelah jauh,
Maka Daud berbicara kepada dia, "Hei Raja Saul, kalau saya bisa membunuh kau, bisa ada kesempatan sama aku untuk membunuhmu. Tapi tidak saya lakukan itu untuk membinasakan kau." Buktinya ini, ujung jubahmu ini sudah saya potong itu, biar deh. Lalu datang Raja Saul, "Kau nih anakku." Ya saya dijauhi. Dia akan membalas. Karena Daud sudah paham firman Tuhan, tidak boleh untuk membinasakan yang diubahkan oleh Tuhan. Maka dari situlah kehidupan daripada Daud ini yang sudah paham tentang gunung pasir ini, yang jiwanya selalu haus akan keadaan situasi yang dia lagi dari sana. Maka dengan keadaan seperti itulah yang dirindukan oleh umat Kristiani pada saat ini. Ada rasa haus yang kita miliki tentang perjalanan hidup ini. Karena perjalanan hidup kita tidak ada ubahnya dengan perjalanan di gunung pasir. Tidak ada bedanya. Kita banyak mengalami tantangan di sini, banyak mengalami pergumulan, kesusahan, banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami sakit penyakit, bahkan tumpang tindih permasalahan-permasalahan yang kita alami. Maka disitulah kita diajari oleh Tuhan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia dekat, berserulah kepadanya. Karena ada waktu dan nanti bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Tidak ada kesempatan untuk bisa kita untuk memanggil Dia. Maka selagi ada kesempatan, pergunakanlah kesempatan dengan baik untuk bisa senantiasa mengadakan persekutuan kepada Tuhan. Itulah kita lakukan setiap pagi di sini. Tetap datang mengadakan hubungan kepada Tuhan, mengadakan hubungan yang indah kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap mengadakan persekutuan kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tujuan Tuhan supaya bangsa itu tahu beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini, harus ada kerinduan kita untuk bisa kita bertemu dengan Tuhan. Lewat ibadah yang kita lakukan, lewat bersyukur kepada Tuhan, lewat doa yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam Matius 11:29 itu, saya bacakan untuk kita, dikatakan firman Tuhan di sana. Matius 11:28 itu, "Marilah kepada aku semua yang letih dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepada." Perjalanan ini sangat menyulitkan sekali. Perjalanan ini membuat kita kadang-kadang kita memang terjadi kebimbangan. Bagaimana akhir perjalanan ini? Begitu beratnya kehidupan ini. Memang firman Tuhan sudah mengatakan dan sudah mencatat bahwa dunia ini tidak pernah semakin baik dan dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Kesusahan-kesusahan yang kita alami akan semakin sulit kita dan tidak pernah semakin baik, akan semakin sukar kita alami. Kita yakinkan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap membiarkan kita. Dia selalu berada bersama-sama dengan kita, asal kita mau tunduk di atas oleh firman Tuhan. Dan dikatakan firman Tuhan di dalam firman Tuhan di sini, dalam Roma 12 ayat 11 itu dikatakan di sana, "Janganlah hendaknya perjalanan kendor, biarlah kamu menyala-nyala dan melayani Tuhan." Biarlah senantiasa kesempatan beruntung kepada kita, roh kita tetap bersukacita, roh kita tetap untuk menyala-nyala, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, bermasmur bagi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam Tuhan. Kita tidak bertekun dalam doa, karena melalui doa itulah kita bisa mengadakan hubungan kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, menyampaikan segala apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita rindukan, kita sampaikan melalui kepada Tuhan, melalui doa kita kepada Tuhan. Karena Allah kita hanya sejauh doa dari kita. Dimudahkan Tuhan, diberikan Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita mudahkan Tuhan dengan lagu pujian kita di Ngomong Lama.
Terpujilah Engkau Yesus Kristus atas kebaikan dan kekurangan dan kebaikan Tuhan dari Tuhan kami Bapa di mana kita ini. Suatu itu kami Tuhan bisa kami berdatang beribadah di hadapan saat ini Bapa. Bisa kami bersama-sama Tuhan di tempat ini Bapa memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab itulah yang Kau rindukan Bapa bagi kami Tuhan sebagai ciptaan ini Bapa di surga Tuhan. Senantiasa Tuhan bersekutu meninggikan nama Tuhan, beribadah, bermasmur bagi kekalahannya. Terima kasih Bapak atas kesempatan Kau berikan kepada kami ibadah pagi ini Bapak. Inilah kami Tuhan yang datang dari waktu pada saat ini Bapak, yang datang untuk belajar dari firman Tuhan di ibadah pagi ini. Maka jadilah Tuhan kasih dan pertolongan-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hidup kami dari surga. Mengajari kami Tuhan, menuntut kami dari surga, sehingga firman Tuhan bisa kami lakukan Bapak dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan dulu tentang penasihat Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan, yang sehingga Tuhan bisa datang beribadah di tempat ini pada saat ini Bapak. Engkau untuk menjamah hati, jiwa dan pikiran mereka, sehingga dia akan dapat Bapak bisa memberikan waktu di Bapak, bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan sebelum kami Tuhan menanjung sebagai pemilik perusahaan yang Bapak di surga, keturunan almarhum Bapak Dr. Bardini, keluarga besar putra putri mereka Bapak di surga. Kami serahkanlah ke tangan penasihat Tuhan. Engkau Tuhan memberikan kesehatan, sukacita, panjang umur, dan sejahtera Bapak di surga. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan Bapak di surga, untuk bisa Tuhan mereka Bapak yang dengan sampai menjadi Bapak berbuat yang terbaik bagi setiap perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Dr. Bardini, baik di Kota Balai Medan maupun luar Kota Balai Medan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkanlah hidup kami sepanjang satu hari ini Bapak di surga. Tuhanlah bersama-sama dengan kami. Tuhanlah memberkati kami Bapak di surga. Sehingga Tuhan pekerjaan kami Bapak kami lakukan Bapak dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga semua berjalan Bapak untuk kebaikan perusahaan yang akan. Dimuliakan Tuhan, ditinggikan Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita duduk ibadah kita sama-sama, kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang menyertai kehidupan kita dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa